di Pertamina sendiri itu ada 3 karakter SPBU-nya. Sebenarnya itu bisa jadi pilihan juga. Pilihan, sangat pilihan. Jadi konsumen kan di kita ada banyak SPBU dan itu masing-masing punya semacam kinerja ya. Walaupun standar generiknya sama, tapi kinerja dalam melayani konsumen berbeda-beda. Kebanyakan feeling, ini ngisinya kok nggak tepat. Saya kemarin ngisi 100.000 penuh ya. Nah itu sekarang kok cuma 2/3 atau bahkan separuh. Nah itu keliru, sangat keliru. Pertama bahwa alat ukur itu bukan tangki, bukan tangki bensin. Oke, berarti kesempatan untuk memilih bagi masyarakat sudah tidak ada. Ya. Sebenarnya gini Ambil Mbak. aja. Oh, gimana nih Pak? Ya kalau soal memilih sebenarnya tetap ada terbuka ya, sangat terbuka karena kan sebenarnya begini, ada swasta asing, ya kan, yang seperti Shell, BP dan sebagainya kan swasta asing, ada swasta nasional, ya kan, swasta nasional itu Vivo dan juga kemudian di Pertamina sendiri itu ada 3 karakter SPBU-nya, ada yang namanya istilah teknisnya dia, ada yang namanya Koko itu milik Pertamina dan dioperasikan oleh Pertamina dengan kode 31, itu milik pure 100% milik Pertamina. Kemudian ada Kodo itu milik Pertamina tapi dioperasikan oleh swasta. Ya, kodenya biasanya 34 gitu. Kemudian ada kode yang terakhir yang betul-betul swasta murni adalah Dodo, ya. Singkatannya lupa saya. Kalau Dodo itu kakak saya itu Dodok gitu. Nah, Dodo itu pure swasta. Jadi sebenarnya itu bisa jadi pilihan juga. Pilihan, sangat pilihan. Jadi konsumen kan di kita ada banyak SPBU dan itu masing-masing punya semacam kinerja ya. Walaupun standar generiknya sama, tapi kinerja dalam melayani konsumen berbeda-beda. Baik pada konteks pelayanan secara misalnya takaran dan segala macam, ataupun pelayanan yang lain seperti ada toiletnya bersih atau tidak, ya, ada musolanya seperti apa, itu masing-masing berbeda-beda. Nah itu sebenarnya itulah pilihan-pilihan yang sudah tersedia cukup banyak karena di Indonesia saat ini ada yang brand Pertamina tadi ya. Jadi Pertamina sebenarnya brand saja, tapi isinya bisa beda-beda. Isinya beda-beda. Karena di situ ada juga anggotanya Hiswana Migas, himpunan asosiasi pengusaha migas nasional. Itu ribuan jumlahnya. Itu ribuan ya isinya ya. Ya memang dalam kasus-kasus terakhir dan saya juga sering memberikan masukan cukup keras kepada Pertamina bahwa dengan kasus-kasus bukan hanya kasus sekarang tapi juga sudah lama, Pertamina memang dengan ini ya sebenarnya sejak era privatisasi migas di mana dari hulu maupun hilir itu boleh ada pemain swasta asing katakanlah. Ya kan sekarang pemain hilirnya SPBU kan sudah ada asing nih, artinya tidak ada monopoli, ya monopolinya di impornya aja. Nah itu sudah kita minta, ini harus menjadi cambuk bagi Pertamina untuk bukan hanya sekedar meningkatkan pelayanan, tapi juga melakukan rebranding. Ya rebranding. Iya perlu, bukan hanya kalau rambut apa itu? Rebranding atau apa? Rebonding. Rebonding ya. Nah, dia harus rebranding, betul-betul rebranding ya. Saya misalnya menemukan ada satu tagline di salah satu SPBU swasta itu sudah saya tulis jadi artikel dan sudah saya kirim juga ke Pertamina. Itu tagline-nya kan BBM hemat, BBM hebat, harga hemat. Kan luar biasa itu. Itu harapan sekali. Ya kan, BBM-nya hebat, artinya bagus kan, kualitasnya, dan harganya hemat, artinya murah atau harga hemat. Kaki 5 lah ya. Nah ini kan sangat eye catching bagi konsumen kan. Nah harusnya juga Pertamina punya branding yang seperti itu. Itu kan namanya Pertamina pasti pas kan. Nah itu sudah lama sekali. Apanya yang pas ya? Harganya. Itu sudah lama sekali dan itu sudah dalam beberapa kasus kan justru ada tagline pasti pas ternyata tidak pas, ya kan? Nah itu branding itu harus diubah ya. Itu harus yang sesuai fakta ya, kuno ya, sudah tidak tidak eye-catching dengan generasi milenial lah, ya kan? Gen Z ya. Tadi kalau BBM hebat, harga hemat. Nah, itu udah kebayang kualitas bintang 5, harga kaki 5. Bisa enggak itu? Itu saya kira rebranding itu harus dilakukan. Karena sebenarnya banyak masyarakat yang juga termakan isu ya, termakan mitos. Karena apa? Karena
literasinya terhadap masalah BBM itu masih kurang ya. Misalnya gini, ketika kita ke SPBU itu kan kebanyakan feeling, ini ngisinya kok nggak tepat. Saya kemarin ngisi 100.000 penuh ya. Nah itu sekarang kan kok cuma 2/3 atau bahkan separuh. Nah itu keliru, sangat keliru. Pertama bahwa alat ukur itu bukan tangki, bukan tangki bensin, atau bukan botol air minum dalam kemasan. Yang 1 liter itu bukan alat ukur ya, karena untuk mengukur itu tepat atau tidak itu ada namanya bejana ukur yang tersertifikasi, yang disediakan oleh di setiap SPBU dan itu oleh pemerintah, oleh Dinas Meteorologi Legal. Itu tidak main-main karena memang itulah standar internasional untuk mengukur hal tersebut gitu. Bukan dengan tangki bensin, baik itu motor ataupun mobil atau air minum dalam kemasan yang kemudian dianggap lebih presisi. Dan jangan lupa Pertamina yang di jalan itu kan jangan salah, itu tidak dikalibrasi. Ya itu tidak ada takaran yang disertifikasi untuk itu. Dia pakai botol minuman. Ya itu hanya feeling saja, tapi masyarakat menganggap itu tepat. Ya, padahal itu sama sekali bukan alat ukur yang tersertifikasi. Nah itulah yang kemudian salah kaprah di situ. Mas Ari, balik ke soal kelangkaan BBM itu yang akan diimpor oleh Pertamina kan. Nah, jika nanti sudah masuk ke tangki-tangki swasta kan, Shell tuh dengan udah nggak ada langkah lagi, apakah nanti balik lagi ke Shell, ke Vivo atau ke BP? Ya, sebenarnya kita nggak bisa melarang ya, konsumen itu kan punya hak tadi yang saya sampaikan bahwa mau dia memilih yang swasta maupun yang Pertamina. Tapi dalam hal ini juga kita sebagai lembaga perlindungan konsumen itu menghimbau kepada pemerintah agar ketersediaan stok itu tetap ada dan kuantitas dan kualitas itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tapi ini juga banyak juga keluhan-keluhan konsumen sebenarnya terkait ya belakangan ini kebanyakan konsumen itu mengalami antrian di beberapa SPBU. Nah, konsumen mempertanyakan ini masalah stoknya kah atau seperti apa? Apakah masalah subsidi yang telah disediakan pemerintah berkurang? Dan itu masih belum terjawab juga sampai sekarang. Dan konsumen juga kadang kesel ya kalau misalnya lagi antri di SPBU berapa suka ngisi motor ya. Kayaknya nih pengalaman pribadi nih. Sebenarnya itu pemerintah juga harus mengantisipasi hal seperti itu. Masyarakat itu bisa nyaman karena itu hak mereka yang harus disediakan oleh negara untuk dipakai dipergunakan untuk mencari nafkah. Mungkin hal itu juga yang menjadi perhatian pemerintah ya, apalagi di Pertamina ini di isu-isu besar.